Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani, mahasiswi Sarjana Terapan Universitas Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan hiding perineum atau penjahitan pada perineum. Berikut videonya. Berikut peralatan yang perlu disiapkan yaitu ada lampu sorot, kemudian ada larutan klorin, ada korentang, ada bengkok, kemudian ada nail powder steril, pinset steril, gunting benang steril, dan ada jarum jahit steril, kemudian ada kasa steril, ada bola tampon, kemudian ada spet, ada aqua bides, kemudian ada benang chromik catgut nomor 2.0, kemudian ada lidokain 1% tanpa pH kain, kemudian ada handscoon steril, ada handscoon standar 1 pasang, kemudian ada kain DTT, kemudian ada kain DTT. Dan ada betadine. Berikut alat pelindung diri yang perlu digunakan untuk selanjutnya. Cuci tangan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menyisingkan lengan sampai ke atas siku, kemudian melepaskan semua perhiasan dan jam tangan. Selanjutnya membasahi tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 7 langkah. Ambil hand soap, kemudian yang pertama ratakan hand soap, sabun tangan, kemudian bersihkan punggung tangan. Setelah itu sela-sela tangan, jari, setelah itu punggung jari, setelah itu ibu jari dengan arah memutar keluar, setelah itu kuku, dan setelah itu sabun sampai pergelangan tangan, kemudian bilas dengan ke arah ke atas. Setelah itu tutup keran dengan siku. Selanjutnya keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk bersih. Baiklah, langkah selanjutnya setelah melakukan cuci tangan menggunakan 7 langkah, kemudian sudah mempersiapkan peralatan, kemudian menyiapkan lingkungan, memberitahu pasien dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai proses yang akan dilakukan. Ibu, bapak, karena anaknya sudah lahir dan jalan lahir ibu mengalami robekan atau tambahan jalan lahir, maka dari itu di sini saya akan membantu merapikan jalan lahir ibu. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu ya. Setelah pasien bersedia, maka menjaga privasi pasien dengan menutup semua pintu, jendela, dan korden dan menyelimuti pasien. Kemudian siapkan tempat tidur yang memudahkan bidan atau perawat bekerja. Kemudian atur cahaya lampu sorot ke arah atau area perineum. Setelah lampu sorot sudah diatur dan didekatkan ke arah perineum, kemudian prosedur selanjutnya yaitu posisikan bokong ibu pada sisi ujung tempat tidur dengan posisi litotomi. Bu, bokongnya diangkat ya Bu ya, maju lagi Bu, diangkat kakinya ditekuk ya Bu ya. Benar Ibu. Kemudian pasang kain bersih di bawah bokong ibu. Bu, bokongnya diangkat ya, saya pakaikan kain bersih di bawah bokong ibu ya Bu ya. Setelah itu pecahkan lidokain terlebih dahulu. Memecahkan lidokain,
dipecahkan. Kemudian isi tabung aquabides, isi tabung spet dengan aquabides 10 ml dan dengan larutan lidocain 1% tanpa epinefrin. Kemudian kita buka dulu. Lengkapi, kita buka dulu spet, masukkan ke instrumen, buang. Kemudian gunakan pakai sarung tangan bersih, pakai sarung tangan steril atau DTP pada tangan kanan. Setelah itu ambil spet, kemudian ambil aquabides 10 ml dan larutkan dengan lidocain. Setelah itu masukkan spet yang berisi lidocain, tutup kembali. Gunakan atau lengkapi sarung tangan di tangan kiri. Kemudian gunakan kasa steril untuk membersihkan daerah luka dari darah atau bekuan darah dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Permisi ya Bu ya, saya bersihkan dulu lukanya ya Bu ya. Terjadi robekan perineum di jalan lahir ibu. Kemudian Ibu, di sini saya akan menyuntikkan agar tidak terasa sakit saat dijahit nanti ya Bu ya. Nanti saat disuntik akan terasa perih dan menyengat sedikit bukan ya Bu ya. Tusukkan jarum suntik pada ujung luka seperti ini. Kemudian masukkan jarum suntik secara sekutan sepanjang tepi luka. Kemudian aspirasi untuk memastikan tidak ada darah terhisap. Diaspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada darah terhisap. Bila ada darah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan. Ulangi lagi aspirasi. Cairan lidocain yang masuk ke dalam pembuluh darah dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Untuk itu, maka hati-hati ya. Kemudian suntikan cairan lidocain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum. Kemudian disuntikkan lidocainnya sambil menarik jarum. Sedikit dan kembali masukkan. Ulang lagi aspirasi. Kemudian tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vaginal. Lakukan aspirasi, suntikan cairan lidocain 1% sambil menarik jarum suntik. Kita tidak boleh mengeluarkan. Kemudian lanjut suntikan pada daerah mukosa.
Lakukan aspirasi terlebih dahulu, suntikan cairan lidocain sambil menarik jarum suntik. Ya, robekan besar dan dalam, anestesi daerah bagian dalam robekan, lalu suntikan anestesi akan berbentuk kipas tepi perineum dalam luka tepi luka vagina. Lakukan, kemudian tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi. Kemudian lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Ibu udah nggak sakit ya Bu ya? Setelah udah nggak sakit, kemudian tempatkan jarum jahit, atau jika ada perdarahan yang terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon asa ke dalam vagina. Karena darahnya menutupi luka, maka saya pasang tampon ya Bu ya. Nanti kalau saya lupa untuk mengambilnya, tolong ingatkan ya Bu ya. Saya masukkan ya Bu ya, tarik nafas ya Bu ya. Ditampon terlebih dahulu. Kemudian tempatkan jarum jahitan pada pemegang jarum. Seperti ini. Kemudian kunci pemegang jahitan sudah dikunci ya. Pasang benang jahit kromik nomor 2.0 pada mata jarum. Kita ambil benang, kita kira-kira seberapa cukup benang yang untuk menjahit. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Tempatkan jarum jahitan pada pemegang, kemudian pasang benang jahitan seperti ini. Ini benangnya, kita kaitkan di sini, kita pasang, kemudian kita kunci. Kemudian kunci lagi seperti ini. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan 1 cm di atas pucuk luka robekan di dalam vagina. Jadi tidak boleh di pas lukanya jahitan ya, robekan. Jadi di 1 cm di atas luka. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Potong ujung benang yang bebas, ujung benang tanpa jarum hingga 1 cm. 1, 2, kemudian kunci. 1, kunci. Potong benang. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati. Kita sudah menyimpul mati, potong ujung benang, kita sudah memotong. Jahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat di belakang lingkaran himen. Kita jahit secara jelujur.
tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen menembus luka robekan bagian perineum. Bila robekan yang terjadi sangat dalam, lepaskan jarum dari benang, ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari robekan bebas. Kemudian gunting sisa benang, pasang kembali jarum pada benang jahitan jelujur semula. Kemudian teruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bagian bawah luka robekan. Kemudian jahit jaringan subkutan kanan kiri ke arah atas hingga tepat di mukosa lingkaran himen. Jadi kita ambil daging yang dalam, jahitan jelujur, sampai ke bawah. Setelah itu kita jahit secara subkutan. Seperti ini. Kanan dan kiri. Jahit jaringan subkutan kanan kiri ke atas hingga tepat di mukosa lingkaran himen. Teruskan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina di belakang lingkaran himen. Buat simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita simpulkan. Kita simpul 1, sisakan 1 cm. Kemudian bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa tersebut. Ibu, saya keluarkan ya Bu ya, tampon tadi ya Bu ya. Ibu dibuka Bu, tarik nafas Ibu. Kemudian sudah diambil tamponnya. Kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan rabalah dinding atas rektum. Tangan telunjuk dimasukkan ke dalam rektum. Saya cek dulu ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Bila teraba jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Tidak teraba jahitan ya, ini
sudah benar penjahitannya. Kemudian menasihati ibu akan membasuh perineum. Ibu, ini kan ibu mempunyai ada luka jahitan. Untuk itu nanti ibu dirawat dengan benar ya Bu ya, dengan membasuh perineum atau di bawah jalan lahir atau pas di luka jahitan dengan sabun dan air, terutama setelah buang air kecil, setelah buang air besar, setelah mandi dibersihkan dengan air hangat atau air sabun. Kemudian dengan arah basuhan dari bagian muka ke belakang, maksudnya dari depan sampai ke belakang, jangan dari belakang ke depan ya Bu ya. Kemudian kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan jahitan dan rektum. Setelah sudah dibasahi, setelah basah dan dibersihkan, kemudian keringkan dengan kain bersih atau wasra bersih ya Bu ya. Kemudian nanti 1 minggu lagi ibu dan bayi ibu kontrol lagi ya Bu ya. Setelah itu kemudian melanjutkan langkah atau kegiatan untuk membersihkan dan sesuai dengan yang benar. Ibu, saya bersihkan ya Bu ya. Ini jahitannya sudah selesai. Saya bersihkan ibu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencatat hasil tindakan, kesimpulan dan rencana selanjutnya dalam catatan rekam medis. Menginstruksikan kepada medis tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan selanjutnya. Berikut tindakan atau praktek yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.